30 tahun bukanlah waktu yang singkat, sebuah perjalanan panjang dan penuh makna. Yayasan Pendidikan Internal Audit, YPIA, 17 April 1995 didirikan oleh 11 orang putra terbaik bangsa yang memiliki cita-cita mulia untuk mengangkat internal audit di Indonesia yang saat itu dianggap sebagai tempat bagi orang-orang bermasalah. Jalan terjal dan berliku dilalui YPIA. Untuk memulai kegiatannya, para pendiri memberikan kontribusinya dengan meminjam kantor kecil di kantor PT Telkom yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan untuk memulai aktivitasnya. Beberapa bulan kemudian, mendapat kantor gratis yang lebih representatif di Geraha Sukovindo di Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selama 2 tahun yang selanjutnya dapat menyewa secara mandiri. Untuk perkantoran, akhirnya YPIA menyewa ruko jangka panjang di Geraha Permata Pancoran dan dapat membeli sebuah rumah di Duren 3 serta membeli sebuah unit di L'Avenue Office Tower sebagai tempat untuk melaksanakan pelatihan secara permanen. Para pendiri menjalankan program YPIA tanpa mendapatkan imbalan atau upah. Selain itu, mereka juga menyumbangkan berbagai perangkat kebutuhan kantor mulai dari komputer, mesin tik, mesin fotokopi, saluran telepon, finansial dan sebagainya, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, peran auditor internal berkembang, tidak sekedar sebagai pengawas, tetapi menjadi trusted advisor, dan selanjutnya diharapkan menjadi value driver bagi organisasi di mana mereka berada. Perkembangan fungsi itu karena tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi dan korporasi terus berkembang hingga persaingan bisnis yang semakin ketat. Pada perkembangan tersebut, ketangguhan bisnis tidak hanya ditunjukkan oleh kemampuannya bertahan saat menghadapi risiko eksternal dan internal, akan tetapi juga dituntut kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dengan cepat. Audit internal berkontribusi signifikan dalam meningkatkan dan melindungi nilai-nilai organisasi atau korporasi dalam menghadapi perubahan. YPIA merupakan karya anak bangsa yang harus terus maju dan berjalan untuk menjawab tantangan zaman. Terutama di era yang serba digital, internal auditor harus memberikan semangat dengan karya nyata dan membaktikan profesi internal audit untuk Indonesia. Waktu saya sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN dan BUMD, saya mengadakan sampling beberapa KSPI BUMN dan BUMD. Ternyata mereka sebagai kepala internal audit tidak ngerti apa itu internal audit. Dari SPI BUMN dan BUMD seluruh Indonesia, saya punya pikiran, nah kalau tidak ngerti internal audit, bagaimana cara kerjanya? Kerjanya mereka itu umumnya mencari salah orang. Jadi kalau menemukan kesalahan itu bangga. Saya punya gagasan sebagai ketua umum, mikir internal audit itu bukan cari salah orang, tapi adalah fungsi manajemen, controlling. Situasi yang tidak benar dibenerin, yang tidak ngerti diajarin, yang salah dibenerin. Situasinya harus begitu. Saya berpikir, dan waktu itu sekretaris FKSB itu Pak Sudar Kindarto, bendaranya Pak Darwis, sepakat untuk mendirikan YPIA itu. Tadi saya katakan YPIA didirikan 17 April 1995. Pada peringatan Yayasan Pendidikan Internal Audit ke-30 ini, Sudar Kindarto sebagai salah seorang pendiri YPIA dan ketua umum pertama, yaitu selama 10 tahun, serta sebagai direktur eksekutif Pusat Pelatihan Pendidikan Internal Audit PPIA selama 22 tahun, yaitu tahun 1995 sampai dengan tahun 2017, di mana semangat reformasi antara lain adalah pemberantasan korupsi. Oleh karena itu,
kegiatan-kegiatan YPIA sebenarnya sejajar dengan anti korupsi. Niat yang baik, tekad yang makantar-kantar, jaga kejujuran, disiplin kerja, kerja keras. Saya pada saat itu berada sebagai bendahara daripada FKSPI periode 1992 sampai 1998. Saya berusaha untuk mengumpulkan dana untuk sebagai modal kerja dari pihak-pihak. Alhamdulillah terkumpul 100 juta pada saat itu. Para pendiri tersebut merasa segala-galanya masih belum lengkap, sehingga para kepala SPI yang ada berkedudukan di YPIA ini mendatangkan beberapa perlengkapan daripada yang diperlukan. Antara lain, tempat disiapkan oleh kepala SPI Supindo yang bernama FX Rihato. Kemudian dilanjutkan oleh penyiapan pesawat telepon oleh Telkom. 2 pesawat telepon, beberapa tahun kita tidak dipungut biaya. Lalu perlengkapan lainnya disiapkan oleh Pak Sudar Kendato sebagai kepala SPI Merpati, 2 unit komputer bersama dengan 1 printer. Selanjutnya perlengkapan selanjutnya 1 unit fotokopi diusahakan oleh Pak Darwis Ar-Rahman dari Pertamina pada saat itu, sehingga lengkaplah sudah perlengkapan yang dibutuhkan. Dimulai dari prakarsa almarhum Bapak Sudaryono. Pada waktu itu beliau adalah Ketua BPKP, dan saya Martiono Hadianto sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara. Pada waktu itu kita berdua sepakat untuk meningkatkan kemampuan internal audit dari BUMN. Dan dalam rangka meningkatkan kemampuan ilmu internal audit itu, kita mendorong pendirian Yayasan Pendidikan Internal Audit. YPIA tumbuh dengan normal, ya, jadi tidak ada permasalahan. Permasalahan timbul pada waktu terjadinya COVID. Jadi pada waktu terjadi COVID, semua perusahaan terkena dampaknya. Pada waktu itu saya memilih bertahan, meneruskan YPIA. 30 tahun yang lalu, kita bersama-sama berpikir bagaimana caranya agar tenaga-tenaga untuk auditor ini dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Kalau kita hanya menunggu pendidikan dari universitas, fakultas untuk mendidik akuntan-akuntan, mungkin akan cukup lama, yaitu 5 tahun atau lebih. Oleh sebab itu, dengan adanya Yayasan Internal Audit ini, maka kita dapat menciptakan tenaga-tenaga auditor yang lebih bagus dan lebih cepat dilaksanakan. Alhamdulillah, saya melihat bahwa Yayasan Pendidikan Internal Audit kita ini sudah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selama 30 tahun, yayasan ini telah dapat banyak mendidik, menelurkan auditor-auditor yang sangat diperlukan oleh masyarakat, oleh perusahaan-perusahaan, dan oleh negara kita. Nama saya Stianto P. Santosa, Direktur Utama PT Telkom Tbk tahun 1992 sampai 1996. Pada saat Pak Hiro Tugiman yang juga Kepala Satuan Pengawas Intern PT Telkom bertemu untuk meminta saya sebagai salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Internal Audit, langsung saya terima. Karena saya melihat pentingnya yayasan ini untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk para auditor internal.
saya sebelum menjadi direktur utama mengalami menjadi auditor yang tidak dibekali oleh pengetahuan apapun, sehingga saya terpaksa harus belajar sendiri. Dan kebetulan pada waktu itu BPKP mengeluarkan panduan dalam bentuk buku yang dikenal dengan buku kacamata. Atas dasar buku itu saya berani membuat program dan berani merencanakan program-program yang kira-kira akan menambah nilai tambah bagi perusahaan PT Telkom pada waktu itu. Oleh karena itu, saya sangat mendukung keberadaan Yayasan Pendidikan Internal Audit ini. Dan kebetulan sekarang diminta untuk turun gunung menjadi pengurus sejak 2 tahun yang lalu. Dan insya Allah saya akan membawakan amanah para pendiri agar betul-betul para lulusan kami, auditor internal itu betul-betul menjadi mitra terpercaya atau trusted advisor bagi top pimpinan apapun pimpinan organisasi tersebut, dan nanti berikutnya masuk ke tahap sebagai value driver setiap kegiatan di perusahaan. Selamat merayakan ulang tahun yang ke-30 YPIA dan Dirgahayu YPIA.